Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah, kali ini kita akan mempraktekkan mengi'rob dari tiga materi tersebut ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Baik, yang pertama mengi'rob kalimat jumlah. Yang pertama jumlah ismiyah, yaitu mubtada khobar. Dan ini sudah pernah kita pelajari tentunya menggunakan rumus 1A ya. Allahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu lafzul jalalah, dan ketika ada lafaz Allah tentunya kita berikan tambahan lafzul jalalah begitu. Kemudian Allah sebagai mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wa huwal ismul mufrad, dan itu sudah kita pelajari, insyaallah sudah bisa ya. Kemudian sami'un menjadi khabarul mubtada al-awwal, karena ada alimun adalah khabar yang kedua ya. Khabarul mubtada al-awwalu, khabar mubtada yang pertama, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma zahirah wa huwa ismul mufrad. Kemudian alimun khabarul mubtada ats-tsani, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma zahirah wa huwa al-ismul mufrad. Mudah sekali. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah, yaitu susunan yang terdiri dari fi'il fa'il, dhahaba al-muslimuna. Kita belum mempelajari cara mengi'rob fi'il. Maka di sini hanya sekilas gambarannya saja. Dhahabal muslimuna, orang-orang muslim pergi. Dhahaba fi'lun madin. Nah, maka di situ ada NB-nya, cara mengi'rob lengkap lafaz dhahaba akan dijelaskan di pembahasan lainnya. Sehingga dhahaba ini hanya untuk sekilas saja ya, cara mengi'robnya. Dhahaba fi'lun madin. Tapi yang akan kita maksudkan adalah al-muslimuna. Al-muslimuna adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu, karena dia jamak mudzakkar salim ya. Masih ingat al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina, wawu iya, maka alamat rafa'nya adalah wawu. Karena bukan sesuai dengan ciri dasar, maka ditambahkan kata niyabatan al-dhammah. Menggunakan ini atau tidak boleh saja sebenarnya. Saya ulangi, wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan al-dhammah wa huwa jam'ul mudzakkaris salim, dan dia adalah jamak mudzakkar salim, wa nunu zaidatun, nunnya adalah tambahan. Dhahabtu, dhahab adalah fi'il madi, tu-nya adalah fa'il ya. Tu tak mutaharrikah, taun mutaharrikatun, domir baris muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in li annahu fa'ilun, dan ini sudah kita bahas di bab domir ya. Nah, karena dalam prakteknya akan banyak ditemukan contoh yang terdiri dari huruf, maka akan kami sampaikan rumus mengi'rob huruf. Jadi rumus mengi'rob huruf ini kita beri rumusan yang ketiga. Nah, jadi rumus 1A isim mu'rob, 1B isim mabni, 2A adalah fi'il mu'rob, 2B fi'il mabni, rumus 3 adalah rumus untuk huruf. Nah, rumusnya hanya menggunakan pertanyaan dua pertanyaan. Huruf apa, mabni dengan harokat apa, sudah cukup begitu. Contoh min faslin. Huruf apa? Harfu jarrin. Tambahkan fungsinya jika perlu. Nah, karena tidak ada fungsinya maka kita lewat. Nah, kemudian mabni dengan harokat apa? Mabniun ala sukun. Kita tahu min itu adalah huruf akhirnya adalah sukun, maka mabniun ala sukun. Contoh yang kedua, innallaha alimun. Huruf apa? Harfu nasbin wa taukidin. Apa fungsinya? Tangsibul isma wa tarfaul khobar. Menasobkan isim dan merofakkan khobarnya. Kemudian mabni dengan harokat apa? Mabniun ala fathi. NB, untuk menentukan mabninya suatu huruf cukup melihat dari harokat huruf yang terakhir. Maka min adalah sukun, inna ini adalah fathah, maka mabniun ala fathi. Nah, bagi huruf yang berakhiran alif dianggap mabni sukun. Contoh ila, ini kan berakhiran alif ya, alif maksurah begitu, seperti alif maksurah ya, berakhiran alif, maka alif yang tak berharokat ini dianggap sukun. Maka ila mabniun ala sukun, ala juga mabniun ala sukun. Itu sebagian untuk rumus mengi'rob huruf. Kemudian tadi jumlah ismiyah sudah, jumlah fi'liyah sudah. Sekarang cara mengi'rob syibhul jumlah. Al-qalamu alal maktab. Al-qalamu adalah mubtada, alal maktab adalah khabarul mubtada ya. Dan dia susunan jar majrur. Kita i'rob al-qalamu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Kemudian kita i'rob alal maktabinya. Ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Al maktabi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Nah, kemudian ada tambahannya, kita sudah pelajari di video sebelumnya tentang i'rob mahali. Wal jumlah minal jar wal majrur, yaitu lafaz alal maktabi ini,
fi mahalli raf'in li annahu khobarul mubtada, karena al-qalamu mubtada, alal maktabi adalah khobarul mubtada. Buka kembali bab i'rab mahalli ya. Contoh yang kedua, at-talibu amamal fasli, siswa itu di depan kelas. At-talibu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Kemudian amama adalah zorful makan karena menunjukkan tempat, wa huwa mudhaf. Nah, al-fasli, jadi setelah zorof itu adalah mudhaf ilaih, al-fasli adalah mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Nah, wal jumlatu zorfiyah, yaitu lafad amamal fasli, ini fi mahalli raf'in li annahu khobarul mubtada. Jadi at-talibu mubtada, amamal fasli adalah khobarul mubtada'nya. Kemudian cara mengi'rab lengkap lafad amama akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya, karena kita sudah pernah bahas bahwa amama ini adalah zorof ini termasuk juga kategori disebut juga dengan maf'ul fi. Nanti masih jauh ya. Nah, dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibul jumlah, kemudian ada khobar murokab, khobar yang tersusun ya. Nah, ada khobar dari jumlah ismiyah. Contohnya lafad al-ustadu libasuhu jadidun. Ustad itu bajunya baru gitu. Nah, kalau kita ini kan dulu, kita bagi-bagi begitu, al-ustadu menjadi mubtada, libasuhu jadidun ini adalah khobarnya mubtada. Wahwa minal jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah mubtada khobar. Jadi, al-ustadu mubtada, libasuhu jadi khobar, dan khobarnya ini terdiri dari jumlah ismiyah, mubtada khobar, yaitu libasuhu mubtada, jadidun jadi khobar. Nah, akan kita i'rab ya, satu persatu. Al-ustadu adalah al-mubtada al-awal. Kenapa disebut al-mubtada al-awal? Karena libasuhu nanti akan kita membahas itu adalah mubtada juga gitu, mubtada yang kedua gitu. Maka disebut al-ustadu sebagai al-mubtada al-awal, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Nah, kemudian libasuhu jadidun sebagai khobar, tapi tidak bisa kita i'rab langsung begitu. Nah, kita i'rab satu persatu. Libasu adalah al-mubtada asani marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun wa huwa ismul mufrad wa huwa mudhaf. Kenapa? Karena ada mudhaf ilaihnya, yaitu hu ya tadi ya. Hu adalah domir baris muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin li annahu mudhaf ilaih. Ini sudah kita pelajari tentang isim domir, cara mengi'rabnya. Kemudian jadidun menjadi khobarul mubtada asani, khobarnya mubtada yang kedua. Jadi jangan salah. Jadi jadidun menjadi khobarnya mubtada yang kedua, yaitu lafaz libas ya. Jadi libasuhu mubtada, jadidun jadi khobar. Nah, maka lafaz jadidun ini sebagai khobarnya dari mubtada yang kedua, yaitu lafaz libasuhu, dan dia marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Wal jumlatul ismiyah, mubtada khobar, yaitu lafaz libasuhu jadidun, dia fi mahalli raf'in li annahu khobarnya mubtada yang pertama, yaitu lafad al-ustad. Itu ya, jadi lafad libasuhu jadidun fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena dia sebagai khobarnya mubtada yang pertama, yaitu khobarnya lafad al-ustad. Nah, begitu gambarannya cara mengi'rab khobar murokab. Kemudian tadi khobar murokab dari jumlah ismiyah. Kali ini kita membahas tentang khobar murokab dari jumlah fi'liyah. At-tullabu dhahabu. Ini salah artinya. At-tullabu dhahabu, para siswa itu pergi. Nah, ini copy paste belum diedit. At-tullabu dhahabu, para siswa itu pergi. At-tullabu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun wa huwa ismu jam'i taksir, dan dia adalah jamak taksir ya. Nah, dhahabu adalah dhahabu fi'lun madin wa fa'iluhu awul jamaah. Nah, dhahabu fi'lun madin nanti akan kita, walaupun nanti di situ ada keterangan cara mengi'rab lafaz dhahabu akan dijelaskan di pembahasan lainnya. Jadi kalau sekilas dhahabu adalah fi'lun madin mabniun ala dhammi litisolihi biwil jamaah, tapi nanti akan kita bahas tentang hal itu. Nah, dhahabu adalah fi'lun madin. Kemudian wa fa'iluhu adalah wawul jamaah. Kemudian kita i'rab wawul jamaahnya. Wawul jamaah domir baris mutasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in li annahu fa'ilun. Wal jumlatul fi'liyah, yaitu lafaz dhahabu fi'il fa'il ya. Dhahabu itu fi'il fa'il. At-tullabu mubtada, dhahabunya khobar, tapi dhahabunya ini terdiri dari fi'il fa'il gitu ya. Wal jumlatul fi'liyah dhahabu
fi ma'ali rafin li'annahu khabarul mubtada. Karena lafad dahabu ini adalah khabarnya dari lafad at-tullab. Begitu. Kemudian khabar dari syibul jumlah al-fulusu fil jaibi, uang di dalam kantong. Al-fulusu mubtada'un marfu'un wa alamat rafi'i dhamatun zahiratun wa huwal ismul mufrad fi harfu jarin mabniun ala sukun. Al-jaibi ismun majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Wa syibhul jumlah syibhul jumlah dari jar majrur ya, atau wal jar wal majrur gitu ya, atau syibhul jumlah di sini fil jaib, lafad fil jaibi fi mahalli raf'in li annahu khabarul mubtada. Kemudian al adabu qoblal ilmi, adab sebelum ilmu. Al adabu mubtadaun marfu'un wa alamat raf'i dhamma zahira wa huwal ismul mufrad. Qobla adalah zorfuz zaman yang menunjukkan waktu ya, wa huwa mudhaf, sedangkan al ilmi adalah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Wa syibhul jumlah yaitu lafaz qoblal ilmi fi mahalli raf'in li annahu khabarul mubtada. Yang kelima, khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi khobar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Lillahil hamd. Jadi kalau kita biasa takbiran walillahil hamd, nah gitu. Asalnya alhamdulillah. Alhamdu mubtada, lillah adalah khobar. Kemudian di khobarnya didahulukan menjadi lillahil hamdu. Lillahi alhamdu. Jadi nah kemudian lillahi li harfu jarrin mabniun alal kasri, Allahi lafzul jalalah ismul majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Wa syibhul jumlah yaitu lillah fi mahalli raf'in li annahu khabarul mubtada al muqaddam, karena dia khabar mubtada yang didahulukan, sedangkan alhamdu adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Alhamdu mubtadaun muakharun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Amam al-fasli at-talibu, tentu asalnya adalah at-talibu amam al-fasli. Nah, maka amama zarful makan wa huwa mudhaf, al-fasli adalah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Wa syibhul jumlah yaitu amam al-fasli fi mahalli rafin li annahu khabarul mubtada al-muqaddam, khabar mubtada yang didahulukan. Sedangkan lafaz at-talibu adalah mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah wa huwa al-ismul mufrad. Itu tentang mengi'rab jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah wa syibhul jumlah. Kali ini kita di video selanjutnya akan membahas tentang fi'il. Kita sudah pelajari tentang isim dan kita akan bahas lebih mendalam tentang fi'il atau kata kerja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.